Eps ke-148. Agah, sakit. Aduh, Cakra, sakit. Aku nggak tahan, Agah. Nggak tahan sama rasa mules yang semakin menyiksa, Letta udah nggak bisa diam kayak sebelumnya. Dia udah teriak, pegangin satu tangan Cakra untuk menyalurkan rasa sakit dan menahan untuk nggak ngejan. Mbak, jangan teriak-teriak, nanti tenaganya habis buat teriak. Simpan tenaganya buat ngejan ngeluarin babinya. Perawat Susi memperingatkan. Cakra mengusap keringat yang muncul di kening Letta. Dia mengecup kening itu sebentar. Minum, Nay. Letta mengangguk karena rasa mulesnya pas hilang. Agah, sakit lagi, Cakra, Agah, Sus, aku udah nggak bisa tahan, Agah sakit banget, aku nggak bisa tahan buat ngejan, Agah. Brak. Cakra membanting botol minum berisi air isotonik yang sejak kemarin siang dia berikan ke Letta. Udah lihat istri gue sakit dari tadi. Masih aja didiemin. Aslinya bisa kerja nggak sih? Anj. Cakra, kamu jangan teriak-teriak. Agah. Aduh. Sakit banget. Letta mengusap perut bagian bawahnya. Gak jadi ngumpat karena tangannya kembali dicengkeram Letta kuat. Jadilah dia diam mengusap pinggang Letta lagi. Tak lama bidan Aulia dan 3 perawat masuk ke dalam. Semua pada posisi masing-masing untuk membantu Letta melahirkan baby. Pakaian babinya sudah disiapkan kan, Mas? Tanya bidan Aulia. Dia melirik Cakra yang berdiri di sisi brankar. Cakra menganggukkan kepala. Kemarin pas mau kesini lupa nggak dibawa tas itu, tapi ada papanya yang siap ngebantu di luar. Ngangkang yang lebar ya, Mbak. Tangannya pegang ini yang kuat. Bidan Aulia menginstruksi. Jangan nangis, jangan teriak dan nggak boleh bersuara. Jadi pas kerasa mules, langsung tarik nafas dan ngejan yang kuat. Sekuat-kuatnya biar baby keluar. Letta mengangguk lemah. Masnya pegang kepala ibunya ya, biar dia bisa ngejan panjang. Bidan Aulia menatap Cakra yang diam. Tak merespon, Cakra justru fokus melihat 3 orang perawat yang sudah bersiap di depan kemaluan Letta yang mengangkang lebar. Astaga! Rasa nggak rela banget barang sensitif istrinya dilihat orang lain. 1, 2, 3. Perawat di sebelah bidan Aulia menginstruksi. Lalu Letta mengejan sesuai arahan yang tadi dicontohkan oleh perawat Susi. Mengejan panjang dengan kedua tangan berpegangan di besi yang ada di kiri kanan brankar. Ngejan pertamanya gagal, baby belum keluar juga. Semua ikut menghela nafas panjang. Dan di sesi ngejan yang kedua pun masih gagal juga. Mulesnya datang lagi. Aku Letta. Siap-siap. 1, 2, 3. Letta beneran mengejan yang tanpa suara, tanpa mengangkat pantat dan berusaha sekeras mungkin. Tadi kepala baby udah muncul, tapi balik lagi karena ngejannya berhenti. Perawat yang ada di depan Letta bicara. Sini deh, Mas. Lihat cepet. Itu kepala baby kelihatan. Dia udah mau keluar loh. Bidan Aulia memanggil Cakra. Cakra beranjak, kali ini nggak banyak bicara walau sebenarnya ingin banget marah-marah. Dia menatap yang dituding bidan. Langsung meneguk ludah melihat bagian inti Letta yang udah memerah karena ada darah yang keluar. Dan, Loh, Mas! Perawat yang lain menopang tubuh Cakra yang hampir ambruk. Nggak kuat lihat darah? Cakra menggelengkan kepalanya dengan memegangi dada yang jadi berdebar. Mulesnya datang lagi, Bu. Letta mengaku lagi. Kembali lagi seperti yang tadi. Letta mengejan lagi dengan sisa tenaganya yang hampir terkuras habis. Sampai seorang bayi dengan berat 3,3 kg diangkat perawat, dikeluarkan dari pintu keluar yang semestinya. Bayinya perempuan, cantik banget. Seru perawat yang membopong bayi berlumur darah itu. Ig, oik, uik.
Suara tangisnya yang kencang langsung memenuhi ruang persalinan. Cakra tak berkutik, wajahnya justru semakin pucat melihat ada banyak darah yang keluar. Dan tak berselang lama Leta menjerit kesakitan di bagian perutnya. Ari-ari bayinya belum keluar, jadi bidan Olia mengeluarkannya dengan paksa. Tangan itu masuk untuk mengeluarkan ari-ari serta sisa-sisa darah yang tak mau keluar. Jeritan kesakitan Leta membuat Cakra semakin membuat perasaannya kacau. Bukan takut, tapi ini adalah pengalaman pertamanya melihat hal yang seperti ini. Dia tahu seberapa besar lubang gorong-gorong yang dulu hampir setiap malam dia masuki, dia rendami. Lalu baby sebesar itu kelaur dari sana. What the... Buk! Lo, Mas! Mas! Teriak salah satu perawat. Lah, gimana sih? Katanya nggak takut sama darah. Kok malah pingsan? Perawat Susi menyeret tubuh Cakra. Cakra? Sapa Velak begitu melihat Cakra membuka kedua mata. Cakra kembali memejam, menghembuskan nafas panjang dengan tangan yang memegangi kepala. Leta gimana, Pa? Tanyanya lemah. Velak menepuk lengan anaknya dengan senyum bangga. Leta baik-baik saja. Hampir kehabisan darah, keadaannya hampir tak baik-baik saja, tapi sekarang sudah lebih baik. Menghela nafas penuh kelegaan, Cakra berusaha untuk bangun. Nemenin Leta mau lahiran dan selama itu dia nggak makan apapun. Mau makan nggak bisa ketelan. Kayak yang berhenti di tenggorokan. Jadilah dia lemas dan pusing. Ditambah kaget dengan cara melahirkan normal yang belum pernah dia ketahui, semua terkumpul menjadi satu dan membuatnya tak bisa mengimbangkan tubuh. Anakmu cewek. Dia cantik banget, nangisnya kenceng dan susah berhenti. Velak tertawa kecil mengingat cucu pertamanya yang tadi sudah dia lihat. Aku mau ke ruangannya Leta, Pa. Izinnya. Makan dulu aja ya. Papa tadi belikan kamu capcay goreng sama burger. Kamu juga butuh tenaga banyak, Cakra. Velak membuka styrofoam di meja sampingnya. Dia terdiam, mengingat proses melahirkan yang tidak sesingkat dalam bayangannya. Pa, ternyata melahirkan itu susah banget ya? Ngomongnya disela mengunyah makanan. Papa tahu nggak, lubang kecil yang biasa kita masuki itu, tiba-tiba dibuat keluar baby? Mana babinya gede? Dia menggelengkan kepala, lalu menunduk. Perempuan hebat banget, ya? Velak tersenyum menatap makanan yang ada di tangan. Papa belum ada pengalaman sih, tapi katanya memang begitu. Cakra membuka mulut, membiarkan Velak memasukkan sendok. Gak tega lihat Leta kesakitan kayak kemarin. Mau anak satu aja? Gak mau nambah anak lagi? Cakra melirik papanya. Kayaknya sih ya. Satu aja cukup, gak usah banyak-banyak. Aku juga cuma mau sama Leta doang. Gak mau nambah istri. Velak terkekeh mendengar kalimat panjang anaknya. Ayo, jenguk Leta. Kamu belum lihat anakmu, kan? Cakra menganggukkan kepala. Meneguk segelas teh hangat yang ada di meja. Dengan dibantu Velak dia turun dari ranjang. Melangkah pelan keluar dari ruangan yang dia pakai untuk beristirahat. Menaiki lift karena ruang rawat Leta ada di lantai 2. Langkah kedua pria ini berhenti di depan kamar bercat abu-abu tua dengan nomor 11 Hilya. Velak membuka pintu ruang rawat, membiarkan Cakra melangkah masuk lebih dulu, lalu dia menyusulnya. Yang pertama Cakra tuju adalah istrinya. Dia langsung berdiri di samping Leta, menatap wajah putih pucat yang kedua matanya terpejam. Ada selang infus yang menancap di tangan sebelah kanan. Leta belum lama tidurnya, tapi tadi baby udah belajar minum ASI. Aileen yang bicara.
Cakra beralih menatap boks bayi yang ada di sebelah berangkar. Kedua mata menyipit menatap wajah anaknya yang kedua mata terpejam. Bibir tipis berwarna merah itu bergerak dengan lidah yang bermain, seakan sedang memakan sesuatu. "Kok mukanya mirip Papa?" Pekiknya, melirik ke arah Velak yang duduk di samping Mama Yulia. Di sana, Mama Yulia mengulas senyum. Sementara Velak menggaruk tengkuknya. "Namanya Baby, Cakra. Wajahnya masih berubah-ubah. Tapi mirip papamu juga nggak masalah. Dia kan grandpa kandungnya." Mama Yulia yang menjelaskan. Kedua tangan Cakra menekuk di pinggang, menatap kesal ke arah anaknya yang masih aja melat-melat. Dan itu kayak lagi mengejek di mata Cakra. "Gitu ya lo? Mau keluar aja banyak drama. Giliran udah di luar, mukanya dimiripin kayak papa. Lo nggak tahu kan? Perjuangan Daddy yang nungguin lo keluar sampai pingsan kelaparan gini. Balik lagi sono, keluar lagi kalau mukanya udah mirip Daddy." Dia ngomel sama Baby yang belum bisa diajakin komunikasi. Alin yang berdiri di sebelah boks bayi menepuk lengan Leta. "Cakra, kamu apaan sih? Ngeluarin dia butuh perjuangan 2 malam sehari. Kayak gitu masih kamu suruh balik lagi. Gimana sih? Es!" Cakra gregetan, kesel karena muka anaknya malah mirip Papa Velak. Dia melirik papanya yang melengos dan berpura tak menatapnya. "Terserahlah. Mau mirip Papa ya terserah. Besok aku mau bikin anak lagi yang mirip sama aku." Akhirnya dia memutuskan untuk lagi. Bahahah. Eps ke-104. Velak tersenyum menatap bayi mungil yang mulutnya terbuka lebar karena menangis. Ini hari ketiga dia ada di dunia ini, dan matanya sudah bisa terbuka. Sekarang mereka sudah berada di rumah karena keadaan ibu dan baby sehat semua. "Mas, tahu nangis bukannya ditenangin, malah diketawain. Grandpa yang durhaka." Alin nabok lengan Velak dengan bibir yang mengerucut. Velak jadi tertawa. "Dia lucu banget nangisnya. Mukanya sampai merah gitu. Cup, cup, cup." Pelan-pelan Yulia yang mengangkat bayi kecil itu dari dalam boks. Dia mengecup pipi cucunya yang memang memerah. "Coba disusui, Lat. Mungkin haus, pengen minum." Leta sedikit menegakkan duduk. Dia lahiran normal, makanya cepat pulih. Leta meringis dengan kedua mata yang terpejam saat si baby mulai menyusu padanya. Baru pertama kali menyusui baby, jadi rasanya masih butuh penyesuaian. Leta mengusap pipi babinya yang anteng karena udah dapat yang dimau. Pelan sudut bibirnya tertarik ke atas dengan tipis. Baby ini bikin dia ingat sama Cakra. Dia mengambil kain kecil, menyampirkan di bahu untuk menutupi dadanya yang terlihat. Dia mengangkat kepala, menatap papa mertua yang duduk di sofa sama Aileen. Mesra Alin menyuapi sepotong jeruk ke Velak. Lalu melirik Mama Yulia yang merapikan boks bayi serta diapers di laci lemari kecil yang memang khusus untuk pakaian baby. "Ma?" panggil Leta yang membuat Mama Yulia menoleh padanya. "Cakra kemana?" "Dia pergi kuliah. Tadi perginya pas kamu tidur, jadi nggak sempat pamit ke kamu. Tapi katanya cuma bentar, karena pelajarannya cuma 2 jam. Kenapa? Mau makan sesuatu?" Dengan begitu perhatian Mama Yulia bertanya. Leta menggelengkan kepala. "Aku udah kenyang banget. Udah makan banyak." Di sofa sana Velak beranjak dari duduk. "Papa mau ke kantor ya? Nanti setengah jam lagi ada meeting." Pamit Velak, menatap ke arah Leta. Leta menganggukkan kepala. "Kailin juga mau pergi?" tanya Leta, mulai menarik paring susunya karena baby sudah mulai tertidur. Lalu menarik kain yang menutupi baby. Aileen melangkah mendekat, mengusap lembut pipi baby. "Sekalian bareng papamu. Kakak mau ke kantor juga." Dia membungkuk, mengecup kening baby kecil itu. "Manis banget ya, Lat."
Bener kata Cakra. Dia mirip banget sama Mas Velak. Di belakangnya, Velak jadi tertawa mengingat Cakra yang marah-marah kemarin. Jangan bicara seperti itu kalau ada Cakra. Dia bisa maksa baby buat balik ke perut Leta. Dengan mesra Velak melingkarkan tangannya ke pinggang Alilen. Hei, cucu papa! Sapa Velak, mencoel pipi putih cucunya. Uluh, lucu banget. Baby itu mengerucutkan bibir merahnya. Dia membuka mata pelan dengan lidah yang mulai dimelet-meletkan. Seakan paham kalau lagi disapa, tangannya bergerak memegangi telinganya sendiri. Ya, walau memang belum bisa memegang sih. Papa tinggal dulu ya. Cantik nggak boleh nakal ya. Di sini sama Oma dan Mami. Pamit Velak, lalu mengecup hidung mancung cucunya. Kok papa sih, Pa? Protes Leta. Velak tersenyum dengan jari yang masih mengusap-usap pipi cucunya. Papa masih terlalu muda untuk dipanggil Grandpa. Biarin dia panggilnya Papa aja. Aileen membuang muka, menyembunyikan tawa mendengar kalimat penolakan dari kekasihnya. Di kursi sebelah ranjang sana, Yulia juga tertawa melihat tingkah Velak. Kamu kok ngetawain sih, Lin? Bener kan? Kalau kita udah nikah nanti, dia bakalan panggil kamu Grandma kalau sampai panggil aku Grandpa. Ih, Mas. Ali nabok lengan Velak karena pinggangnya dicubit. Aku nggak ngetawain kok. Velak mengusap kepala Leta, mengecup sisi kepala menantunya. Papa tinggal dulu ya, Lat. Lalu menatap ke arah Yulia yang duduk santai. Saya tinggal dulu ya, Bu. Yulia menganggukkan kepala. Iya, Pak. Hati-hati. Lat, pamit ya. Aileen melambaikan tangan, dia mengikuti Velak yang melangkah keluar karena tangannya sudah ditarik. Melihat pintu kamar yang sudah ditutup, Yulia beranjak dan mengusap lembut kepala cucunya. Mertuamu memang masih muda, Lat. Pantes kok kalau anakmu ini panggil dia Papa. Leta tersenyum, membiarkan saja Mama Yulia mengambil anaknya dari gendongan. Dia menjatuhkan punggung ke tembok belakang dengan hati-hati. Iya sih, Ma, aku juga nggak masalah dia mau panggil Papa atau Grandpa. Lat. Seru Mama Yulia, menatap Leta serius. Kalau Pak Velak Papa kandung Cakra, lalu siapa ibu kandung Cakra? Kedua mata Leta mengerjap beberapa kali. Leta menipiskan bibir. Bingung sih mau jawabnya gimana. Papa emang belum pernah nikah sih, Ma. Dia ngehamili pacarnya pas masih di SMA, tapi mereka nggak nikah karena terhalang restu. Dan diketemukan kembali akhir-akhir ini. Mama Yulia menghela nafas panjang. Ya pantes kalau kelakuan Cakra juga begitu, Lat. Untung kalian udah menikah. Ini status kamu kan juga masih pelajar. Leta mengangguk lemah. Dia menurunkan kedua kaki dari ranjang. Kebelet pipis, Mak. Akunya, dia melangkah masuk ke kamar mandi. Yulia menidurkan cucunya di dalam boks bayi, menyelimutinya dan duduk dia menatap layar TV yang sudah menyala sejak tadi. Tak lama pintu kamar mandi terbuka, Leta keluar dengan wajah yang sedikit basah. Mama udah makan belum? Tanya Leta, mengambil buah naga dan memasukkan sepotong ke mulut. Yulia menidurkan diri di sofa. Udah kok, tadi makan bareng sama Big Mina. Masakan Big Mina enak ya? Leta tersenyum mendengar itu. Iya, masakannya enak dan dia bisa masak apa aja. Udah siapin nama buat baby? Mama Yulia melirik Leta yang berdiri melirik ke arah baby. Udah sih. Nanti aku bicarain sama Cakra. Leta mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Dia mencari nomor Cakra dan mulai menekan beberapa huruf di sana. Kuyang, pengen sop igasan Kuyang. Dia tersenyum membaca nama kontak di HP yang sekarang sudah berubah. Lalu melirik ke arah anaknya yang terlelap. Sumpah, semua kayak mimpi. Dia udah punya anak sekarang.
Bentar lagi, Nei. Setengah jam lagi pelajarannya selesai. Bikun lagi ngapain, Nei? Cat balasan dari Cakra masuk. Letta mengarahkan kamera ponsel ke arah box bayi. Lalu mengirim gambar baby yang tertidur itu. Cantik banget ya, Kuyang. Dia anak kita. Rasanya kayak mimpi Tauksan Kuyang. Letta mendudukan diri di tepi kasur, dia melirik ke arah sofa depan TV sana. Mama Yulia tertidur di sana. Letta mengecilkan AC agar mamanya yang terlalu kedinginan. Kembali mengambil HP karena HP itu bergetar. Heleh, mirip papa gitu. Coba mirip aku, makin cantik dia. Letta tertawa kecil. Cepat dia menekan beberapa huruf di layar. Mukamu juga mirip papa kalau kamu lupa. Mending mirip sama papa atau sama mamanya Raiden? San Kuyang. Letta meletakkan HP di atas meja. Dia mengambil buku pelajaran dan mulai membaca buku itu sambil ngemil. Ibu menyusui kayaknya kudu banyakin makan, kan? Selamat siang, semuanya. Siang, Pak. Serempak, hampir semua yang ada di dalam kelas menjawab salam pamit dari Pak dosen. Begitu Pak dosen keluar, beberapa anak langsung melangkah keluar kelas, begitu juga dengan Cakra. Tak pedulikan yang lain, dia melangkah menuju ke parkiran untuk segera sampai rumah dan melihat anaknya yang memang cantik. CKK, kesel sih, tapi tetap sayang. Nanti malam jam ke-10. 11 juta di Buana. Cakra yang hampir memutar kunci motor, urung saat mendengar kalimat berupa tantangan ini. Dia membuka kaca helm dan melirik seorang cowok yang berdiri di depan motornya. Tangan cowok itu mengepal di depan Cakra, menunggu tanggapan. Cakra adu tinju, tanda jika dia menyanggupi tantangan. Oke, deal. Gue tunggu. Jangan terlambat. Si cowok menyunggingkan senyum dengan wajah songongnya. Tak mengatakan apapun, Cakra segera melajukan motor meninggalkan area kampus. Mungkin sekitar 15 menit, Cakra sampai di garasi rumah tinggalnya. Dia turun dari motor, melangkah masuk ke dalam rumah setelah melepaskan helm. Cakra, udah pulang. Sapa Mama Yulia yang sedang duduk di ruang tengah. Cakra mengangguk, meletakkan plastik bening yang dia bawa di atas meja. Letta mana? Ma? Ada di kamar. Kamu bawa apa? Tadi dia minta sop iga. Cakra melangkah masuk-masuk ke kamar. Tersenyum saat melihat istrinya yang berdiri di depan cermin besar yang ada di lemari. Cakra melemparkan tas ke sofa dan langsung melingkarkan tangan ke perut Letta. Memeluk istrinya dari belakang. Kayak biasanya, menarik wajah Letta dan mengecup bibir itu dengan sedikit melumat. Udah aku beliin sop iganya. Ngomongnya, sekarang mengecup sisi leher Letta. Makin seksi kamu, Nay. Dia mengusap payudara Letta yang tentu saja jadi lebih besar. Namanya juga menyusui, kan? Bibir Letta mengerucut. Tapi asiku cuma keluar dikit, Cakra. Kening Cakra berlipat. Terus? Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya baby nggak masalah. Dia kalau abis nete pasti juga anteng. Cakra mendengus, melirik anaknya yang tertidur. Tidur dari tadi, belum bangun? Letta mengusap pipi lembut anaknya. Tadi bangun bentar, dimandiin sama mama. Aku susui terus tidur lagi. Kakak, kesel aku. Cakra melipat tangan di bawah dada dengan melirik anaknya. Kening Letta berlipat, menatap serius suaminya. Kenapa sih? Sekarang kamu jadi fokus nyusui dia. Kakak. Letta memukul perut Cakra. Ngeselin. Cakra menekuk kedua tangan di pinggang. Dia menatap anaknya yang anteng banget. No, kamu lahir Dedi jadi serba ngalah kan? Selama kamu masih nyusu, Dedi jadi nggak bisa nyusu ke momimu. Makanya cepat gede ya. Letta nabuk lengan Cakra kencang. Cakra, ih. Kenyataan, Nay.
keluhnya dengan suara merengek. Susu kamu keluar asinya. Kalau aku mau nete, kan jadi nggak bisa. Leta melirik ke arah pintu kamarnya yang tertutup. Jangan sering ngomong frontal gitu deh. Malu kalau sampai Mama Yulia dengar. Cakra melepaskan jaket, melemparnya ke atas ranjang dan dia juga merebahkan tubuhnya di sana. Aku nanti mau balapan, naik! Cepat Leta menoleh. Di Buana? Di sana Cakra menganggukkan kepala. Doain menang ya? Leta tak menanggapi karena kurang suka. Kurang sukanya tuh dia jadi nggak bisa ikut. Jagain baby dulu ya. Aku mau makan. Dia melangkah keluar dari kamar. Cakra melirik pintu yang tertutup, lalu memejamkan mata sebentar. Igih, igih. Cakra beranjak bangun, melirik ke arah box di sampingnya. Ternyata baby membuka mata dengan bibir yang terlihat kalau mau nangis. Lah, Habi bener nangis. Jadi gitu senjata lo biar tiap hari bisa neteh. Cek kakak, tahu gini kan dulu gue juga nangis tiap hari. Si baby beneran nangis sampai kedua matanya memejam. Cakra menepuk pelan sisi lengan babinya. Geng, nging, ngegeng, nging, jangan nangis, mami baru makan no. Main motoran sama Dedi aja ya. Ngegeng, ngegeng. Nggak digendong sih, soalnya Cakra belum bisa ngegendong baby. Cuma ditepuk-tepuk pelan sambil dengerin suara motor dari bibir Cakra aja. Tuh si Bikun balik merem lagi. Eps ke 150.